Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kita ada di akhir bulan dari tahun 2025 Saudara. Sebentar kita akan Natal dan setelah itu rumah kita akan dihiasi dengan kalender baru Saudara ya. Tahun 2026 Saudara. Puji Tuhan Saudara, malam hari ini saya akan share satu firman Tuhan mengenai nilai Saudara. Nilai itu berbicara tentang kualitas Saudara. Nilai suatu barang ditentukan itu dari kualitasnya. Nilai hidup seseorang itu ditentukan dari kualitas hidup dia. Nilai kesehatan manusia ditentukan dari apa yang dia makan. Itu sebabnya ada satu pepatah yang kalau saudara sering dengar adalah saudara itu adalah apa yang saudara makan. You are what you eat, saudara. Apa yang saudara makan kemarin, tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu menentukan siapa saudara dan saya hari ini, saudara. Jadi apa yang kita makan itu menentukan nilai dari kesehatan kita, saudara. Nilai itu berbicara sekali lagi suatu kualitas, saudara. Nilai dari sebuah aqua air mineral di warung seharga ini dihargai 1.500 sampai 2.000 rupiah. Tapi ketika ini ada di hotel berbintang 5, harganya menjadi 35.000 rupiah. Nilainya akan berbeda, saudara. Kepada siapa kita meletakkan nilai hidup kita, itu yang akan menentukan kualitas saya dan kualitas saudara semua. Amin, saudara. Jadi mari perhatikan baik, nilai hidup kita itu harus punya suatu kualitas. Nah Bapak Ibu Saudara, dulu saudara, ketika saya masih kecil sering dikatakan oleh orang tua saya, karena kebetulan saya anak tunggal saudara, orang tua saya selalu berkata begini, kamu kalau tidak pintar itu bukan anak papa. Kalau kamu tidak ranking 1 sampai ranking 3, kamu bukan anak papa. Kalau kelas 6 ini kamu tidak lulus dengan nilai NEM terbaik, dulu masih pakai NEM saudara ya, tidak mencapai nilai NEM terbaik dan masuk SMP tidak dengan beasiswa, kamu bukan anak mama. Sering kali kita mendengar sebagai orang tua, kita dicekoki dengan perkataan-perkataan itu. Kalau kamu cantik, kamu anak papa. Kalau kamu tampan, kamu anak mama. Kalau kamu baik, kamu pintar, kamu anak mama. Apapun yang kamu mau, papa mama akan berikan. Sering kali kita mendengar perkataan itu, saudara. Nggak tahu orang tua zaman sekarang masih mengatakan itu tidak. Tapi dulu saya selalu dicekoki dengan perkataan-perkataan itu. Bahkan orang tua saya berkata begini, kalau kamu anak satu-satunya, anak tunggal, kamu tidak berhasil, kamu tidak pintar, orang tua kamu tidak akan makan di masa tuanya. Ada banyak sekali kita dicekoki dengan perkataan-perkataan seperti itu. Berarti nilai diri saya di hadapan orang tua saya, kalau saya pintar, baru saya dinilai baik. Kalau saya berhasil, saya dinilai baik, saudara. Sering kali kita mendengar perkataan itu dan tidak sadar itu membentuk mental saya, saudara. Dan saya menjadi anak yang harus selalu seperti kecap nomor 1. Ada kecap nomor 2? Enggak ada, saudara. Coba cari saudara. Kecap bango pasti nomor 1. Kecap udang sari pasti nomor 1. Jadi seperti kecap selalu nomor 1. Harus selalu seperti kecap, saudara. Nah, betulnya saudara kecap nomor 1 kan selalu. Ya. Nah,
Jadi selama saya masih kecil sampai saya SMA, saya harus berjuang selalu nomor 1. Harus ranking 1, 2, 3. Lewat dari itu saya akan dicap, kamu bodoh, kamu tidak berhasil, kamu tidak bisa. Selalu dicap seperti itu. Dan itu membentuk mental kepribadian saya. Saya jadi orang yang pelit, saudara. Pelit ilmu khususnya. Karena saya takut kalau teman-teman saya menyaingi nilai saya. Saya selalu akan berkata, ini gimana caranya sorry, saya juga tidak tahu. Tanya sama yang lain. Saya selalu pelit ilmu. Kalau ada PR, teman-teman minta pinjam bukunya, oh maaf, saya tidak bisa. Saya ngumpet saudara, di perpustakaan, di mana. Pokoknya nanti masuk lagi pas jam bel, masuk kelas saudara. Saya selalu pelit dan memproteksi diri saya seproteksi-proteksinya supaya ilmu saya jangan dicuri orang sedikit pun saudara. Dan itulah nilai diri saya saudara. Nilai saya hanya ditentukan oleh angka saudara. Nilai saya ditentukan oleh angka-angka di rapot. Tapi sebenarnya kualitas diri saya itu rendah saudara. Hati-hati, angka dengan nilai itu berbeda. Nilai itu bicara suatu kualitas diri di hadapan Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan itu ada nilainya, saudara. Ada kualitasnya. Katakan bersama kualitas. Bukan kuantitas. Karena kalau kualitas baik, pasti kuantitas akan naik. Saudara, itu pasti hukum yang sejalan. Kalau kualitas baik, kuantitas pasti akan naik. Saudara, belum tentu kuantitas naik, kualitas baik. Saudara, amin. Kualitas itu harus baik, kuantitas pasti akan naik dengan sendirinya. Saudara, nah nilai dalam hidup kita itu adalah seperti apa kita di hadapan Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan itu ada nilainya. Siapa yang menilai? Tuhan Yesus. Siapa yang memberikan nilai dalam hidup kita? Bukan orang di sekitar kita, bukan juga saudara, bukan juga orang tua kita. Tapi yang memberikan nilai itu adalah Tuhan Yesus, saudara. Itu sebabnya kualitas diri kita di hadapan Tuhan Yesus tidak ditentukan oleh perkataan orang, saudara. Tidak ditentukan oleh perkataan sesama kita. Biarlah mereka berbicara tentang kita. Yang penting nilai diri kita itu tidak salah di hadapan Tuhan Yesus. Slide berikutnya. Apa itu nilai? Values atau nilai-nilai adalah sesuatu yang kelihatannya kecil, saudara. Mungkin dianggap orang tidak terlalu berharga, saudara. Tetapi membawa dampak yang besar. Ketika ada satu nilai yang kita hidupi dalam kehidupan kita, mungkin itu sesuatu yang sederhana. Contoh, nilai kedisiplinan. Setiap kali saya mau makan, saya harus cuci tangan. Setiap kali selesai makan, saya harus cuci tangan. Nilai itu diterapkan sejak masih kecil. Kalau kamu tidak cuci tangan, tangan kamu kotor, banyak bakteri masuk ke mulut, kamu jadi sakit. Itu terus diterapkan dalam hidup kita. Nilai itu sederhana, saudara. Tapi membawa suatu dampak yang besar. Doa dalam kehidupan kita sesuatu yang sangat sederhana. Baca firman Tuhan sesuatu yang sangat sederhana. Semua orang bisa lakukan. Tapi kalau nilai membaca firman, kualitas membaca firman kita, kualitas doa kita, setiap hari kita lakukan di hadapan Tuhan, saya percaya itu membawa suatu dampak yang besar dalam hidup kita. Amin, saudara. Jadi sesuatu yang dianggap kecil belum tentu tidak berguna.
Karena apa? Itu bisa membawa suatu perubahan bagi kehidupan seseorang, bahkan sebuah organisasi. Sebuah kantor di mana saya bekerja pasti mempunyai nilai-nilai yang harus diterapkan, saudara. Itu membawa suatu dampak bagi sebuah organisasi. Ada kriteria nilainya, saudara. Values atau nilai adalah suatu prinsip atau standar perilaku seseorang atau penilaian seseorang tentang apa yang penting dalam hidup. Ini berbicara tentang suatu prioritas dalam hidup. Apa yang penting bagi hidup saudara dan hidup saya? Apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita, itu menentukan, saudara, apa yang akan kita lakukan. Langkah apa yang akan kita ambil, itu akan sangat menentukan. Dari mana itu ditentukan? Dari nilai, saudara. Apa yang membuat hidup kita memprioritaskan sesuatu, itu pasti ada nilainya, saudara. Kita memprioritaskan keluarga kita, itu ada nilainya. Kita memprioritaskan usaha pekerjaan kita, itu ada nilainya. Kita memprioritaskan Tuhan, itu ada nilainya. Semua punya value dalam kehidupan kita. Tinggal value apa yang akan kita jadikan satu prinsip dalam hidup kita. Ada orang yang value-nya, yang prinsip hidupnya, yang penting di dunia saya berhasil. Ada orang yang prinsip hidupnya, yang penting di dunia saya kaya raya, saudara. Dia tidak memikirkan kehidupan selanjutnya. Value-nya cuma sampai situ berarti. Nilai hidupnya sudah sampai situ. Selesai, saudara. Tidak ada lebih lagi yang membuat hidupnya menjadi lebih berarti, lebih punya nilai lagi, saudara. Karena itu penting dalam hidup kita supaya kita tahu apa yang menjadi standar dalam kehidupan kita. Value itu menentukan prioritas seseorang dan membentuk kebiasaan seseorang, saudara. Nilai itu membentuk kebiasaan kita. Disadari atau tidak, itu akan membentuk pribadi kita. Ya, saudara. Saudara yang punya satu kebiasaan, satu tabiat ketika mau tidur, ada waktu mengevaluasi diri, ada waktu untuk sedikit merefleksikan diri kita. Apa yang sudah saya lakukan di sepanjang hari ini, itu akan membawa suatu perubahan, saudara. Semakin hari, oh iya, hari ini saya salah di sini. Besok saya akan coba memperbaikinya. Oh iya, besok masih gagal, lusa akan saya perbaiki lebih baik lagi. Lusa masih gagal, besok lusa saya akan perbaiki lebih baik lagi. Orang yang membuat dirinya menjadi semakin hari ada satu perubahan, saudara. Dan itu membentuk kebiasaan kita. Ada yang mau tidur langsung blek tidur, saudara, sudah tidak ingat apa-apa lagi, ada juga, saudara. Ya. Nah, itu membentuk, saudara, suatu kebiasaan. Jadi mari tanamkan nilai-nilai atau value yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Supaya kebiasaan yang membentuk diri kita itu benar, saudara. Saya mau share sedikit, saudara. Ketika SMA, saudara, kelas 1, saya tuh diajar mulai bersaat teduh. Itu kelas 1 SMA, saudara. Dulu udah sering, sebelumnya saya pernah sering, bahkan bukan pernah sering dengar untuk ayo doa, saat teduh, baca firman. Cuma dilakukannya tuh ya begitu, on off, saudara ya. Nanti dilakukan, nanti tidak, dilakukan, tidak. Tapi ketika belajar,
tentang satu komitmen di hadapan Tuhan untuk bersaat teduh. Tidak usah lama-lama, sehari 15 menit saja. 15 menit setiap hari, lakukan itu dengan setia dan itu jadikan prioritas dalam hidupmu. Dan saya mulai belajar, mungkin seminggu ada bolong 2 hari saudara. Minggu berikutnya ada bolong lagi 3 hari. Ada bolong lagi sampai 5 hari, cuma seminggu akhirnya 2 kali. Tapi dilakukan setiap waktu selama bertahun-tahun. Dan akhirnya ada satu kebiasaan yang membentuk pribadi saya. Ketika saya mulai kelas 3 SMA, saya mulai lakukan ini dengan tekun saudara. Dari waktu ke waktu saya lakukan dengan tekun. Dan ini membentuk satu pribadi saya hingga saat ini saudara. Kenapa? Itu tidak bisa diawali serta-merta terus berubah, nggak bisa saudara. Itu ada satu nilai yang harus diterapkan tentang discipleship saudara. Tentang kedisiplinan dalam hidup kita. Itu nilai saudara. Kalau itu tidak diterapkan, itu tidak akan membentuk kebiasaan kita saudara. Akan jadi sporadis, on off jadinya. Tapi ketika itu dilakukan dengan setia, itu membentuk kebiasaan kita. Apa yang dibentuk dari kebiasaan kita adalah sesuatu ketergantungan kepada Allah. Semakin belajar ketergantungan kepada Tuhan. Itu yang membentuk akhirnya kepribadian saya, saudara. Ketika tidak mampu, ada Tuhan yang memampukan, saudara. Ketika tidak bisa, ada Tuhan yang membuat kita menjadi sanggup, saudara. Itu yang membentuk kita. Bukan kita jalan dengan kuat, dengan gagah diri kita sendiri. Tapi itu membentuk karakter kita, saudara. Value itu menentukan karakter, saudara. Itu membentuk sebuah karakter. Karakter itu yang Tuhan cari dalam hidup kita. Kan itu bicara tentang buah, saudara. Karakter bicara tentang buah. Karunia banyak, tapi ketika karakter buah tidak didapati, tidak ada nilainya, saudara. Perhatikan baik, nilai Allah sangat concern dengan kualitas hidup kita. Amin, saudara. Slide berikutnya. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 kita baca bersama. Oh, enggak kelihatan ya saudara ya. Saya bacakan saudara, 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercelah. Saudara dan saya sudah dibeli oleh darah Kristus, ditebus oleh darah Kristus dan harganya sudah lunas dibayar, saudara. Jadi penebusan saudara dan saya itu adalah penebusan yang sangat amat sempurna, saudara. Penebusan yang sangat amat punya nilai tinggi sekali, saudara. Itu sebabnya hidup kita tidak ditentukan oleh validasi orang lain, tapi ditentukan oleh apa kata firman Tuhan. Kita harus bebas dari situ, saudara. Jangan ribet dengan omongan orang, saudara. Kalau kita sibuk mendengarkan omongan orang, kita akan repot dengan orang, saudara. Kita lupa dengan apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Itu sebabnya nilai hidup saudara dan saya itu sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus dan lunas dibayar, saudara. Jadi jangan khawatir, saudara ya. Setiap kita itu sudah
termateraikan dan kita sudah diakui menjadi tebusannya Tuhan Yesus, saudara. Nah, ketika kita paham akan nilai ini, kita pasti akan meletakkan diri kita tidak sembarangan. Kepada sesuatu yang bernilai tinggi dan harganya mahal, kita akan bersikap menghargai dan menjaganya dengan baik, saudara. Saudara punya sepatu harga sepasangnya 15 juta, saudara. Sepatu 15 juta satu pasang, saudara. Ya, saudara beli bukan di Indonesia, saudara beli di Jerman misalkan. Terhadap sepatu saudara yang harganya 15 juta dengan sandal swallow, mana yang saudara perlakukan lebih istimewa? Swallow luar biasa, saudara. Dibawa sampai ke kamar mandi, saudara ya, kalau sandal swallow, saudara. Pasti kita akan menghargai yang 15 juta. Hujan sedikit diangkat sepatunya. Kakinya korban gak apa-apa. Kedinginan gak masalah. Yang penting 15 juta sepatu ini selamat. Jangan kotor. Sampai rumah dielap gitu, saudara. Ditaruh lagi di tempatnya. Kalau perlu ditaruh di lemari kaca gitu, saudara. Wah, biar orang tahu 15 juta harganya. Kita memperlakukan sesuatu yang begitu luar biasa, saudara. Tapi saudara, dengan harga yang murah, kita akan taruh itu sembarangan, saudara. Kita akan letakkan dimanapun benda itu bisa diletakkan dan saya tidak terlalu pusing dengan itu. Tapi terhadap sesuatu yang bernilai, saudara akan memperlakukan benda itu dengan istimewa, saudara. Mari perlakukan diri kita di hadapan Tuhan tidak dengan sembarangan. Dengan istimewa. Kenapa? Ada darah Kristus yang tinggal di dalam hidup kita. Yang menguasai hidup kita. Jadi kalau kita perlakukan secara sembarangan darah Kristus dalam hidup kita. Nah ini saudara, berarti kita merendahkan pengorbanan Tuhan Yesus, saudara. Mari taruh diri kita pada kebenaran firman. Kita punya nilai, punya harga yang berbeda dengan pandangan dunia pada umumnya. Karena apa saudara? Sekali lagi, darah Kristus. Kita akan melihat 3 poin malam hari ini. Hal apa yang membuktikan jika kita memiliki nilai di hadapan Tuhan Yesus. Slide berikutnya. Poin pertama dikatakan kita dirancang serupa dengan gambar dan rupa Allah. Luar biasa saudara. Coba tengok kanan kirinya, saudara dirancang serupa dan segambar dengan rupanya Allah, saudara. Ya, kita bangga, saudara. Nilai kita tuh luar biasa, saudara. Allah berinisiatif, saudara. Dia tidak berkata, mari kita iseng-iseng, dalam Alkitab tidak dituliskan begitu. Tapi marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nilai diri kita, saudara, tidak ditentukan oleh baik buruknya perkataan orang, sekali lagi. Nilai diri saya tidak ditentukan dari pintarnya saya, bukan, saudara. Nilai diri saya tidak ditentukan juga dari seberapa sering saya mendapatkan beasiswa sampai kuliah. Tidak, saudara. Tapi nilai diri saya itu karena ada gambar dan rupa Allah. Itu yang membuat nilai diri kita naik, saudara. Prestasi itu bonus, saudara. Keberhasilan itu bonus, saudara. Itu berkat yang Tuhan kasih. Tapi nilai diri, rupa dan gambar Allah ada dalam hidup kita, itu bukan yang main-main, saudara. Bukan sesuatu yang kita bisa peroleh dan kita tidak menjaga hidup kita, saudara. Tapi itu sesuatu yang membuat nilai hidup kita itu berharga, saudara. Karena apa? Rupa dan gambar Allah.
Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Berarti ada suatu perubahan dalam hidup kita. Ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ada terobosan yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Terobosan apa? Karakter yang diubahkan. Kebiasaan lama yang berubah, saudara. Hidup lama yang berubah, saudara. Itu yang harus diubahkan. Kenapa? Serupa dan segambar dengan Allah, saudara. Dia di tempat yang maha tinggi, dia kudus, dia begitu mulia, saudara. Oleh karena itu, kita harus menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Hari demi hari kita memperbaharui hidup kita. Dengan apa? Value dari firman Tuhan. Bukan value-nya dunia, saudara. Tapi value-nya firman Tuhan. Nilai kebenaran dari firman Tuhan. Hal apa, saudara, yang akan terjadi jika kita sadar bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Slide berikutnya, poin pertama dikatakan, sikap hidup kita diperbaharui. Ini yang tadi saya katakan, ada karakter, saudara. Menghasilkan buah roh, saudara. Karakter itu berbicara buah, saudara. Ya. Galatia pasal 5, kalau saudara baca kembali ayat 22 sampai 23, di akhirnya dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Berarti buah roh menghasilkan buah dalam hidup kita, itu tidak ada hukum yang menentang hal tersebut, saudara. Perubahan karakter itu yang Allah juga nantikan dalam hidup kita. Karakter kita bisa berubah oleh Tuhan? Bisa, tapi Tuhan mau kita berjuang, saudara. Untuk kita bisa merubah karakter dengan tuntunan Roh Kudus, saudara. Susah, saudara. Sulit, saudara. Tapi ketika kita membuka hati kita dan kita membawa Roh Kudus untuk tinggal dalam hidup kita, maka apa yang tidak bisa itu Tuhan mampukan untuk kita bisa lakukan, saudara. Amin, saudara. Saya yang dulunya pelit ilmu, saudara, sekarang saya jadi guru. Kalau jadi guru pelit ilmu, bisa nggak, saudara? Nggak bisa, saudara. Saya sempat mikir gini, apa ini hukum tabur tuai dulu ya, saudara ya. Saya pelit ilmu, jadi saya suruh jadi guru akhirnya yang harus membagikan trik dan tips yang mungkin tidak didapatkan dari guru mereka di sekolah, saudara. Saya harus berbagi dengan itu. Dan saya harus memberikan semua ilmu saya, saudara. Gak bisa setengah, enggak lah yang ini gak usah deh. Ini terlalu mahal untuk saya bagikan. Saya juga dapatnya gak langsung. Waktu saya kuliah gak dapat nih yang begini-begini. Saya belajar setelah sekian tahun menjadi guru, saya baru dapat triknya. Kan gak bisa, saudara. Saya harus berikan. Setiap ada sesuatu yang baru, saya berikan ke murid saya. Setiap ada sesuatu yang baru saya dapatkan ketika saya menganalisa sesuatu, saya berikan ke murid saya. Saya gak bisa pelit ilmu, saudara. Guru pelit ilmu, ya sayang muridnya. Udah dikasih 100% aja belum nyampe 100%. Belum tentu 100% yang diserap, saudara. Kalau dikasih 50%, ya bisa dibayangkan, saudara ya. Masuk keluarnya sama nanti, saudara. Gak ada perubahan. Nah itu, jadi mau tidak mau ada satu perubahan, saudara. Yang kedua, cara pandang kita, paradigma
paradigma kita berpikir itu berubah. Yang tadinya semua harus saya, mulai kita keluar berbagi, saudara. Yang tadinya yang penting saya, mulai kita memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Perkara-perkara di atas di mana Kristus tinggal, saudara. Supaya apa? Supaya hidup kita itu punya value, saudara. Amin. Kan kalau saudara baca Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur yang benar, kan ada kalimat gini. Dituliskan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Nah, saudara hati-hati baca kalimat sebelumnya. Itu kalau firman tinggal di dalam kita, saudara. Kalau kita, firman tinggal dalam kita, mintanya yang memuaskan diri kita atau memuaskan hatinya Tuhan? Memuaskan hatinya Tuhan, saudara. Kalau itu untuk kepentingannya Tuhan, pasti akan diberikan, saudara. Tapi kalau itu untuk kepentingannya saya, saudara, ya coba deh kalau Tuhan bermurah hati ya dikasih, saudara ya. Tapi yang pasti kalau itu kepentingannya Tuhan, pasti Dia kabulkan. Kalau kita tinggal dalam firman dan firman itu tinggal dalam hidup kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Mintalah apa saja itu harus konteksnya kembali kepada firman Tuhan. Isi hatinya Tuhan. Kalau itu kita lakukan, saudara, tanggung jawab Tuhan dalam hidup kita itu pasti terpenuhi, saudara. Amin. Apa yang kita butuhkan itu menjadi tanggung jawabnya Tuhan, saudara. Ya. Apa yang kita perlukan itu menjadi tanggung jawabnya Tuhan Yesus, saudara. Tapi satu syaratnya, kita tinggal dalam firman dan firman tinggal dalam kita, saudara. Beberapa tahun yang lalu adalah kira-kira 10-15 tahun yang lalu, saudara. Dulu kami pelayanan tuh naik motor, saudara. Kalau sudah musim hujan begini, saudara, itu stang kanan, bagian samping kiri, samping kanan tuh penuh barang, saudara. Istri saya tuh kalau pulang dari toko, karena tokonya di bawahnya itu pasar, saudara. Jadi suka beli-beli gitu, saudara ya. Dan pasti ada kresek besar gitu. Kalau musim hujan, itu udah satu set baju saya sudah ada satu kresek. Satu set baju istri saya satu kresek. Terus ke gereja, saudara. Basah sampai gereja, saudara. Dalam basah, luar basah, basah semua, saudara. Salin di gereja, tukar pakaian. Taruh lagi peras baju di gereja, di kamar mandi. Taruh yang kotor, ganti yang bersih. Bertahun-tahun kami lakukan, saudara. Tidak pernah saya berdoa, Tuhan minta mobil. Enggak, saudara. Enggak pernah, saya enggak pernah berdoa seperti itu. Saya cuma minta cuaca yang baik supaya enggak kehujanan, saudara. Karena repot, bawaan saya itu udah gembolannya banyak kanan kiri. Minimal 3 kantong, 4 kantong, saudara. Tas saya kerja belum, saudara. Ya. Bekal makan saya, saudara. Dari barang-barang toko dari istri saya. Pakaian ganti, sepatu lengkap, saudara. Saya tidak pernah minta Tuhan, saya minta mobil. Tidak, saudara. Saya hanya minta cuaca yang baik, kesehatan yang baik, saudara. Bertahun-tahun kami lakukan itu, saudara. Hujan naik motor, ya gini saudara. Ya jangan telat lah gitu saudara. Ya jangan karena alasan hujan terus jadi telat gitu. Ya enggak saudara, pokoknya datang saudara. Tepat waktu. Dan itu kami lakukan saudara. Tapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita saudara. Ya tiba-tiba ada orang saudara tawarkan mobilnya. Boleh dicicil sampai lunas, kapan lunasnya terserah kamu.
Kapan lunasnya terserah saya, kalau saya bayar sebulan 50.000 saudara ya, kapan lunasnya saudara gitu. Saya pikir nih mobil baru saudara, waktu itu kilometer masih 20.000 mobil second, tapi kilometer masih 20.000 dan sangat terawat saudara. Jadi saya deal dengan orang ini 3 tahun lah gitu ya. Dengan harga yang sudah deal 3 tahun, puji Tuhan saudara, belum 3 tahun lunas saudara. Yang pertama sudah jelek saudara. Terus istri saya doa, ini mobil ini sudah banyak penyakitnya gitu saudara ya. Karena tahun 2008 keluaran pertama sampai tahun 2023 saudara. Kebayang saudara ya, berapa puluh tahun tuh mobil saudara. Kapan bisa dijual, siapa yang mau beli, saudara yang mobil tua gini ditawar. Kakak ipar saya punya kakak ipar, istrinya kerja di Mobile 88 Jakarta. Paling juga 60 juta kok, kalau bagus kondisinya, kalau jelek bisa turun sampai 40 juta. Ya 40 juta buat yang baru juga jauh gitu saudara ya. Kita doa lagi sampai akhirnya ada satu orang tiba-tiba datang ke kantor. Saya lagi parkir, masuk parkir, ada orang datang. Bapak-bapak. Mau dijual gak mobilnya? Hah? Iya mau dijual. Berapa mintanya? Nanti ya saya tanya dulu, saya rembuk dulu dengan istri saya berapa mintanya. Dijual kan? Benar? Benar. Orang ini mengejar saya saudara. Dan saya berkata begini, ada yang mau beli nih, udahlah lepas aja deh, 50 juta lepas aja. Jangan, saya punya iman kata saya. Nah wanita-wanita ini bagus kalau beriman saudara. Saya punya iman di angka lebih dari 65 juta. Wow saya bilang, siapa yang mau beli? Orang ini beli nanti. Yakin? Yakin. Dia telepon saudara malamnya. Saya buka dengan harga segitu, saudara tahu apa respon orang yang mau beli mobil saya? Kayak gak niat jual ya Pak ya katanya. Hah? Kok gak niat jual Pak? Iya saya mau jual, harganya Pak kira-kira katanya. Oh ya sudah, tuh berarti bukan jawaban doa saya bilang. Enggak, tenang aja istri saya bilang. Beberapa minggu berikutnya dia datang dengan pembelinya saudara. Deal hari itu dengan harga yang istri saya doakan saudara. Luar biasa Tuhan kita. Mari berubah dari cara pandang saudara. Karena mindset kita itu mempengaruhi perilaku kita. Pola pikir kita itu mempengaruhi perilaku kita. Kalau kita punya iman, iman kita harus ditaruh di dasar yang benar saudara. Jangan diimani gitu saudara ya. Tapi beriman tuh dengan dasar yang benar saudara. Itu yang kedua. Kita harus pikirkan perkara-perkara yang di atas. Melebihi dari yang ada di dunia ini. Dan yang ketiga, kita pasti punya semangat yang baru. Orang yang tahu value hidupnya, pasti dia punya nilai hidup. Saya mau lakukan apa hari ini, saya tahu saudara. Saya tahu apa yang mau saya lakukan hari ini dan untuk siapa saya lakukan itu. Hidupnya excited saudara. Hidupnya gak loyo saudara. Bangun pagi dia tahu apa yang mau dia lakukan. Saya harus datang ke Bapa saya dulu. Dan apa yang mau saya lakukan satu hari itu apa yang Tuhan kehendaki. Hidupnya penuh gairah saudara. Excited saudara. Jadi kalau lihat orang ini dari pagi sampai malam dia bisa excited saudara. Itu pasti ada roh Allah di dalamnya. Dia punya nilai dalam hidupnya saudara. Dia tahu dia harus seperti apa di dalam hidupnya. Yang kedua saudara, orang yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, kita punya nilai yang begitu mulia di dalam pandangan Tuhan. Orang yang hidupnya mulia dalam pandangan Tuhan, itu memiliki satu panggilan untuk menjalani hidup yang berintegritas dan terfokus hanya kepada Tuhan, bukan pada pengakuan manusia. Nah, apa itu integritas, saudara? Integritas itu berbicara tentang mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh.
Berarti kita memiliki sifat jujur, konsisten antara perkataan dan perbuatan, serta berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral, saudara. Jadi kita bicara integritas itu adalah konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Nah, saudara, mari renungkan perkataan nilai kehidupan yang kita pegang sebagai prinsip hidup akan menentukan keadaan kita di kekekalan. Ini luar biasa, saudara. Nilai yang kita pegang dalam hidup ini sebagai prinsip hidup kita itu menentukan kita di kekekalan. Berarti kekekalan itu ditentukan dari sekarang, saudara. Dari apa yang kita jalani hari ini. Itu akan menentukan kekekalan. Oleh karena itu, value kembali. Nilai diri kita itu harus fokusnya kekekalan. Kalau fokusnya kekekalan, nilai diri kita pasti kita akan hidup sesuai dengan nilai-nilai dari kebenaran firman Tuhan, saudara. Slide berikutnya. Wujud integritas adalah melakukan apa yang benar walaupun tidak ada orang yang melihat. Tapi ada mata Tuhan di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik, saudara. Diawasi, yang jahat diawasi, yang baik diawasi. Tapi kita yang hidup sebagai anak-anak terang, yang melakukan satu integritas dalam kehidupan kita, kita melakukan apa yang benar. Sekalipun tidak ada orang yang melihat, saudara. Integritas itu akan menolong kita untuk menghidupi takut akan Tuhan, bukan karena hukuman, karena pelanggaran dosa. Namun takut akan Tuhan karena menghormati kekudusan Allah dan mengasihi pribadi Tuhan yang mengasihi kita, saudara. Jadi bukan karena kita takut akan Tuhan hukumannya, saudara. Tapi dengan kesadaran, sesadar-sadarnya kita melakukan karena kita tahu Allah itu telah mengasihi hidup kita. Sebagai buktinya kita mengasihi Allah, mari hiduplah dalam satu integritas. Lakukan hal yang baik di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan sempurna. Ada levelingnya, saudara. Dari apa yang baik, yang berkenan, sampai yang sempurna, saudara. Level yang ketiga itu kita benar-benar memahami apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, kita akan berfungsi secara maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan diri kita sendiri. Saat kita mengalami Tuhan dan memahami hatinya Tuhan, maka kita akan berfungsi secara maksimal sesuai dengan panggilan Allah atas hidup kita. Siapapun kita akan berfungsi maksimal. Ketika apa, saudara? Ketika kita mengalami Tuhan dan memahami hatinya, saudara. Oleh sebab itu, mari isi hidup kita dengan nilai-nilai dari kerajaan surga yang semakin berkuasa dalam hidup kita. Kalau nilai-nilai kerajaan surga,
nilai-nilai kebenaran firman itu semakin berkuasa dalam kehidupan kita, saya percaya kita semua, kita akan berfungsi maksimal dalam hidup ini. Siapapun kita, apapun profesi kita, Tuhan pakai secara luar biasa. Amin. Saya undang kita untuk bangkit berdiri dan saya mengundang tim musik dengan tim pujian.